ada anarkisme. Tidak boleh kita mengganggu warga yang lain. Kita harus memberikan contoh. Kita harus menjadi teladan bahwa inilah kami semua warga Indonesia yang berideologi Pancasila. Save Jakarta, Anda bisa mention Kompas TV apa yang bisa kita lakukan untuk sama-sama jaga Jakarta. Mas Adi MS, apa yang Anda lakukan hari Rabu ya kemarin ya? Itu padahal sebenarnya spontanitas ya, dan banyak yang berkumpul untuk sama-sama nyanyi dengan Anda yang memimpin gitu. Anda kan pendukung Pak Ahok gitu. Tapi Anda sendiri juga mengatakan ini bukan semata untuk Pak Ahok atau menyikapi kondisinya Pak Ahok, tapi untuk Indonesia. Bagaimana seorang Ahoker, demikian kata yang disebut untuk para pendukung Pak Ahok, bisa sama-sama mengelola kekecewaan yang memang ada, tapi juga mengajak yang lain untuk bisa save Jakarta? Saya kira saya hanya salah satu dari pendukung Pak Ahok yang sudah katakanlah istilahnya orang move on gitu. Jadi ya sudah, itu kan hasilnya begitu. Ya udah kita jalan. Tapi ada satu hal yang tetap memperhatikan saya dan terus mengusik membuat gundah gitu sampai tidur pun karena tenang. Mikir negara kita ini, bangsa kita kok jadi begini sekarang dan perkembangannya ekstrim bulan-bulan belakangan ini. Tiba-tiba kita jadi berbeda. Jadi dulu kan Indonesia katanya bangsa yang ramah, ya. Sampai kalau saya ngobrol sama teman-teman saya yang berasal dari luar ya, gitu ya, kenapa kok mau tinggal di sini, mau menikah sama orang sini? Beda. Di sini adem setelah mereka senyum di mana-mana, ada apa-apa tolong menolong mudah sekali, tidak seperti di lain tempat yang individualis. Tiba-tiba kok kita jadi malah kalau ada yang meninggal kayak nggak mau ini nggak mau bantuin gitu. Jadi kayak ada semangat yang itu yang mengemuka. Kemudian perbedaan tuh jadi apa kontras sekali. Dan Indonesia kan udah ratusan tahun ya begini berbeda gitu, atau berbeda suku, agama, golongan dan sebagainya. Kita biasa berdampingan. Kok itu jadi begini gitu. Jadi mencemaskan gitu. Nah saya hanya terpikir saya nggak bisa bikin hal ini. Saya itu di samping sesuai dengan kemampuan saya. Kemampuan saya apa? Ngamen. Ya lagu musik gitu ya. Orang-orang ahli hukum diskusi di TV sering saya itu mengerti, belajar dan sebagainya. Ahli agama saya juga itu semua yang saya bisa lakukan ya sesuai itu. Apa yang ingin Anda sampaikan kemarin di Balai Kota? Ya itu semangat NKRI. Saya tidak bicara lagi soal Pak Ahok, meskipun di sini masih sakit gitu ya. Tapi saya di Balai Kota, kenapa Balai Kota? Tiba-tiba ada aksi bunga, aksi balon dan sebagainya. Kemudian saya kira tempat yang pas untuk menghadirkan kembali semangat nasionalisme, semangat bersatu itu di situ. Jadi bukan karena Pak Ahok terus Balai Kota gitu. Lebih ke menyadarkan kembali perlunya kita memperhatikan NKRI yang telah diperjuangkan dengan darah, nyawa dan sebagainya para pendahulu kita gitu. Kemudian juga Pancasila yang belakangan saya dengar kok mau diubah itu. Karena itu luar biasa, karya yang luar biasa di apa ya oleh pendahulu kita dan dikagumi oleh bangsa lain, dan kita tinggal menerapkannya dengan baik. Kenapa kok mau dibikin ke kiri ke kanan dan sebagainya? Maka ada Pancasila atau Mars Pancasila yang saya ingin yang dinyanyikan di Balai Kota. Baik, makasih Mas Adi. Saya ucapkan selamat datang untuk Ketua Majelis Pertimbangan PGI, Persekutuan Gereja Indonesia, Pendeta Andreas A. Yewangu. Terima kasih sudah bicara soal bagaimana sama-sama kita menjaga Jakarta, meskipun kita punya pandangan yang sangat bertentangan. Banyak kemudian orang mengkaitkan ini, apakah Indonesia, Jakarta masih tempat yang nyaman untuk kelompok minoritas? Sebagai seorang pendeta, bagaimana Anda mengatakan pada umat Anda bahwa Jakarta, bahwa Indonesia juga masih menjadi tempat yang aman
tempat yang sangat indah bahkan bagi kaum minoritas? Saya sebenarnya tidak terlalu setuju dengan istilah minoritas mayoritas. Itu dikotomi yang tidak dikenal oleh konstitusi Republik Indonesia. Indonesia, konstitusi kita hanya mengenal warga negara Indonesia. Dan saya kira kita jangan terus memperkembangkan dikotomi itu. Apalagi kalau itu menuju kepada hal-hal yang kurang baik. Saya kira Jakarta akan tetap menjadi tempat yang nyaman bagi semua orang. Tidak terkecuali apakah suku minoritas atau minoritas. Semua orang. Dan karena itu menurut saya kita harus jaga. Memang dalam rangka pilkada, ya itulah rame-rame ya. Dan itu biasa lah di seluruh Indonesia pun. Tetapi memang Jakarta ini mempunyai hal yang khas. Saya kira Jakarta tetap menjadi barometer. Kalau Ibu melihat sekarang dalam hari terakhir ini, pilkada untuk Jakarta sebenarnya, tapi ramainya di seluruh Indonesia. Sekarang itu berarti bahwa Jakarta tetap menjadi barometer. Dan karena itu menurut saya rasa kebangsaan, dan menurut saya ada istilah yang bagus sekali yang dipakai kalau tidak salah oleh Pak Anies Baswedan itu ya, merajut tenun kebangsaan. Ini luar biasa. Saya bayangkan ibu ya yang menenun itu dengan sangat teliti dan setengah mati juga menenunnya. Dan itu berarti bahwa kita harus bekerja keras untuk menenun. Ya. Tetapi kita bisa merusaknya sendiri kalau kita mengedepankan hal-hal yang bersifat primordialistik, misalnya etnis kita, ras kita, suku kita, agama kita, ya dan seterusnya. Dan karena itu menurut saya hal-hal itu memang melekat ya di dalam tubuh kita, tetapi janganlah kita kemukakan itu sebagai suatu yang saya berbeda dengan dia, dan berbeda tidak selalu berarti bermusuhan. Ya berbeda itu sudah wajar saja. Tetapi kita menghargai perbedaan-perbedaan itu, dan justru karena itu menurut saya para pendiri bangsa kita dulu sangat-sangat arif dan visioner. Ya mereka menciptakan semboyan itu ya, Bhinneka Tunggal Ika. Dan menurut saya itu harus dihidupkan. Ya dia tidak boleh hanya menjadi gantungan ya di dinding kita ya, dan kemudian menjadi beku. Terima kasih Pak Pendeta. Pak Arik, capek nggak polisi harus ngadepin demo terus? Ini kan Pak Ahok setelah vonis juga ada kekecewaan dari para pendukung, jadi yang langsung nggak mau pulang sebelum ketemu Pak Ahok. Hari ini bahkan akhirnya harus memperdengarkan suara Pak Ahok supaya mereka pulang. Capek nggak? Capek dari batu. Kita ini kan tidak ada kepentingan ya. Yang kita terkenakan ke depan itu hanya bagaimana menjaga keamanan ketertiban. Ya, kasihan Jakarta, kasihan Indonesia ini. Jadi segala sesuatu kita lakukan tujuannya untuk itu. Silakan yang mau bertanding dalam pilkada atau pilgub atau pilpres sekaligus, ya, kita menjaga itu. Nah kadang-kadang dalam prosesnya kita kadang-kadang dituduh giring ke A, giring ke B dan lain-lain. Tapi itu resiko. Termasuk juga dibully. Ya, seperti konteksnya menjaga rasa. Kenapa yang satu bisa sampai malam, satu tidak? Itu masalah teknis ya. Kadang-kadang ada orang yang berasa sampai malam, udah maghrib, nggak mau bubar, tapi minta dibubarkan sengaja. Ya kita tunggu-tungguan aja kan. Ini maksudnya menjawab ada pertanyaan kepada polisi waktu di depan LP Cipinang kok sampai malam nggak dibubarin. Sementara kelompok kami yang unjuk rasa kok jam 6 udah disuruh bubar, jadi dianggap kok nggak fair gitu. Itu mungkin konteksnya ya, itu masalah teknis lapangan, bagaimana cara memandang, melihat. Jadi mereka di belakangnya terlibat. Bagaimana cara yang paling tepat, tanpa ada ekses, tanpa ada kota, tanpa ada membuat kehidupan yang tidak perlu. Ya. Jadi pada akhirnya juga selesai juga. Ya. Pak Marsudi, ya seberapa lama sih sesungguhnya kita harus melihat dua kelompok yang terus, saya nggak ingin sih sebenarnya mengatakan ini, tapi unjuk kekuatan
apakah kawan ini bisa mengatakan sudah ini harusnya sudah dihentikan, atau ya nggak apa-apa biar aja inilah demokrasi? Yang harus dilihat bahwa sesungguhnya ini kan ritual demokrasi yang biasa terjadi tidak hanya di Jakarta, di seluruh wilayah Indonesia dalam kasus pilkada. Ketika dalam kasus demikian, ini kan sudah biasa terjadi, cuma 5 tahun sekali. Sekarang kalah ya besok naik lagi, nyoba lagi. Atau sekarang yang besoknya sekarang belum mau ingin, besok ingin, ya biasa saja. Maksud saya ini adalah hal yang sangat simpel, cuma 5 tahun kok. Oh, jadi akan mengaitkan ini dengan pilkada? Ya, tentu karena kan dari situ itu yang urusannya pilkada. Kalau yang urusannya tentang tuntut menuntut di dalam hukum, dalam sudah diputus kok. Belum merasa adil, masih ada cara lagi untuk mencari keadilan. Yang jelas, mari kita jalan yang sudah disepakati oleh bangsa Indonesia, rule of the game-nya kita ikuti aja. Dan simple saja, nggak usah terlalu kaku-kaku, nggak usah terlalu kita itu menganggap ini sesuatu yang besar nanti kemudian akan hidup mati gitu, bahkan surga neraka gitu. Nah, kalau kita sudah bisa menaruh hati dan perasaan kita, kalau tentang pilkada orang ini 5 tahun, kalau tentang hukum juga biasa itu hakim memutus. Pak Marsudi, bagaimana dengan misalnya Pak Profesor Alvita mengatakan bahwa di luar kita ada yang salah sesungguhnya orang luar dengan Indonesia, meskipun tanda-tanda itu ada, yaitu menguatnya suara-suara yang bersifat sektarian. Anda melihat sebuah pandangan itu benar atau sesuatu yang sebenarnya salah baca? Karena ini baru terjadi di Jakarta, pasti orang bisa memandang yang demikian. Tapi itu ada memang kebangkitan sektarian. Ya, itu tadi Mbak Yeni saja sudah mengatakan ini global saja begitu, mendunia yang semacam ini gak hanya di Jakarta. Tapi selagi kita masih bisa menghandling, dan insya Allah lah Jakarta ini akan tetap aman, nyaman, goleman. Itu orang nggak usah pada takut, Apalagi insya Allah umat Islam di Indonesia atau di Jakarta atau Kristen, Katolik atau agama yang lainnya, wis biasa, hidup biasa. Di rakyat juga biasa, setiap hari kita punya ciri khas kok bertoleransi, tidak pernah bangsa ini mengalami yang disebut dengan intoleran gitu ya. Kita juga seharusnya merasa agak sakit hati juga kalau kita tiba-tiba bicara sejak kapan kita jadi intoleran gitu. Pak Anwar, apa yang bisa Anda jelaskan ketika Indonesia menjadi munculnya kelompok-kelompok sektarian? Bagaimana Anda menjawab ini bahwa tidak, ini salah baca, atau iya ada, tetapi bukan itu cermin dari mayoritas orang Indonesia? Saya di mana-mana akan ada ingin orang untuk perjuangkan kelompok. Saya sah-sah saja. Kalau Kristen ingin memperjuangkan aspirasi orang Hindu ingin memperjuangkan aspirasi dasar yang dicacitkan. Cuma kalau saya dia perjuangkan secara konstitusional, ikutlah aturan. Kalau Islam misalkan yang perjuangkan aspirasi sah secara konstitusi, sah. Dan jangan dianggap dia sektarian. Gitu. Kan di pembukaan Undang-Undang 45 sudah dikatakan bahwa kita mendirikan negara Republik Indonesia yang berkelanjutannya berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tiba-tiba ada yang mau berjuang untuk kepentingan menegakkan konsep dan teologi ketuhanan. Lihat sektarian tidak bisa seperti itu. Ini seharusnya tidak perlu disikapi berlebihan. Politik identitas, sektarianisme, tidak kita. Ini seperti yang dikatakan Pak Andreas tadi. Ada kata-kata yang menurut saya nggak tepat ya, minoritas, ya, kemudian sektarian, anti NKRI, apalagi anti Pancasila. Pertanyaan saya, apakah orang Kristen memperjuangkan
aspirasinya, lalu saya cap anti Pancasila, tidak bisa. Kan ada sila pertama Tuhan yang Maha Esa, sah. Pak Andreas memperjuangkan aspirasi orang Kristen di negeri sah. Dan saya juga sah memperjuangkan aspirasi saya sebagai seorang Muslim, sah. Nah, cara-cara Tapi jangan ganggu Pak Andreas. Dan Pak Andreas juga jangan ganggu saya. Makanya bagi saya ya, saya teringat ada seorang jenderal di sini, di negeri kita ini, yang pernah menjadi Menteri Agama, Bapak Letnan Jenderal Alam Syah Ratu Pranegara. Bagi terciptanya kesatuan dan persatuan ini, ada 3 jenis kerukunan yang harus kita tegakkan. Yang pertama adalah kerukunan inter-umat beragama. Yang kedua adalah kerukunan antar umat beragama, antara saya dengan Pak Andreas, antara Pak Andreas dengan saya. Yang ketiga antara kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Gitu. Oleh karena itu bagi saya, ayo kita membuka diri lah. Gitu. Ayo kita berdialog. Itulah sebabnya Kiai Haji berdialog Ma'ruf tanpa Amin. rasa curiga. Ya, Berdialog itulah tanpa sebabnya Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai ketua umum ini menghimbau, ayo negeri kita ini sudah kayak begini, carut marut, ya kan? Yang ini tidak percaya di sini, yang tidak percaya di sini. Ayo kita bertemu, ayo kita adakan dialog nasional. Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai ketua umum MUI sudah menyampaikan himbauannya, ayo kita berdialog. Tapi sampai hari ini belum direspon oleh Pak Kiai Ma'ruf Amin. Secara pribadi sudah sampaikan juga kepada Pak Jokowi sebagai presiden, sampaikan juga kepada Pak JK sebagai wapres. Tapi kan belum juga diapakan. Nah, terus terang kami sanggup, kalau pemerintah tidak sanggup menyelenggarakan, kami sanggup. MUI berinisiatif gitu supaya para tokoh ini bertemu, berdiskusi. Ya, terus terang sangat pengen, tapi kan dananya besar Mbak Rosi. Emangnya MUI itu punya dana? MUI itu tidak punya dana. Kalau dibaca koran, uang kami itu adalah 478 triliun. Banyak loh itu. Ya berita di koran, bukan pergi dilihat lah. Bukan rekening aslinya. Bukan gitu. di rekening aslinya. Minta sumbangan, Pak. Saya kalau seandainya 408 triliun uang MUI, Kompas TV saya beli langsung. Dia 3 kali lipat, tapi kan nggak ada. 5 lah, Pak. 5 kali lipat dari sekarang ya. Ya, Pak Anwar, Pak Marsudi, kita sama-sama ingin bahwa bangsa ini bisa berjalan. Tentu ada hal-hal yang harus bisa kita perbincangkan, ada yang harus mungkin kita bisa bicara secara terbuka. Tapi yang paling penting memang kita jaga masing-masing dari diri kita. Ada yang memang harus kita menahan diri, ada kita memang harus menyatakan pendapat. Yang paling penting jaga kesehatan. Kami kembali saat lagi.